Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok yaitu yang akan menjelaskan tentang BPMN penjualan bisnis keramik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldo dengan NIM 2313034. Saya Mister Murabedi Sultan dengan NIM 241312. Saya Muhammad Muda Makin dengan NIM 241306. Baik sih. Jadi saya akan menjelaskan dari data BPMN tentang aktivitas cuci gudang keramik. Ini kita mulai dari gudang, yaitu start, mengevaluasi keramik yang overstock, maka ada pendataan data keramik overstock. Selanjutnya akan menyusun strategi pemasaran, masuknya ke pemasaran, dan selanjutnya akan diproses ke manajer. Jika manajer menyetujui, maka harus terus untuk mengetahui rencana pemasaran. Jika tidak, maka akan diulangi dengan menyusun strategi pemasaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nabil. Jika ia setelah mengetahui rencana pemasaran, maka akan dilanjutkan dengan divisi pemasaran yang bertujuan melaksanakan pemasaran. Ini akan masuk ke dalam data menerima data dari gudang dan akan berlanjut ke pelanggan. Jika melaksanakan pemasaran ya, maka akan langsung melihat promo, dan jika tidak akan melakukan pemasaran ulang. Selanjutnya pelanggan akan membeli keramik dan pemasaran akan mencatat penjualan. Nah, data ini akan masuk di data pencatatan penjualan. Setelah itu manajer akan mengevaluasi efektivitas promo. Selanjutnya ada dari kelebihan dari BPMN ini, kelebihannya yaitu kita dapat pihak manajernya dapat melihat apakah ini penjualannya efektif atau tidak, kemudian dapat dilakukan, jika efektif dapat dilakukan di proses penjualan berikutnya, dan kekurangannya akan dijelaskan oleh teman saya. Bagian yang terakhir yaitu kelemahan atau kekurangan dari gambar BPMN tentang proses pemasaran dan penjualan toko keramik. Untuk gambar BPMN ini sudah cukup jelas, dimulai dari evaluasi stok keramik yang berlebih di gudang hingga tahap akhir berupa evaluasi efektivitas promosi. Namun diagram tersebut masih memiliki beberapa kekurangan yang mempengaruhi efisien dan efektivitas proses penjualan toko keramik. Salah satu kelemahannya yaitu adalah kurang detail pada aliran data dokumen. Meskipun terdapat beberapa data dokumen seperti data keramik overstock, menerima data dari gudang, dan pencatatan penjualan, tidak dijelaskan dengan baik bagaimana ketika data tersebut mulai dari data dari gudang dikirim ke bagian pemasaran, atau apakah pencatatan penjualan dilakukan secara manual maupun otomatis melalui sistem. Kekurangan ini berpotensi menyebabkan seperti kesalahpahaman dan hambatan dalam implementasi di lapangan. Selain itu, pada proses BPMN bersifat linear karena tidak ada umpan balik atau feedback loop. Dengan tidak adanya umpan balik, proses menjadi kurang efisien dan tidak mendukung perbaikan berkelanjutan. Struktur peran atau swim lane yang digunakan juga masih terlalu umum, hanya mencakup gudang, pemasaran, dan pelanggan. Selanjutnya, untuk kelemahan yang akan saya jelaskan terakhir ini adalah tidak adanya indikator kinerja atau hasil yang diharapkan dari setiap proses seperti laporan stok, target, peningkatan penjualan. Tanpa indikator tersebut, bisa saja manajemen seperti akan kesulitan menilai keberhasilan strategi yang telah dijalankan. Selain itu, BPMN ini hanya fokus pada proses pemasaran akibat stok yang berlebih dan belum memperlihatkan keterkaitannya dengan proses penjualan di toko, seperti pembelian barang baru, retur produk rusak, dan perencanaan kebutuhan gudang. Sekian dari penjelasan saya tentang kelemahan atau kekurangan dari data BPMN tersebut. Terima kasih.